Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Lima Kaum, yang sama kita hormati angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, serta anak-anak kita yang hadir dalam masjid yang kita cintai ini. Mengawali ceramah kita, marilah sama-sama kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah masih memberikan nikmatnya, Allah masih memberikan karunia-Nya, Allah masih memberikan hidayahnya kepada kita. Di antara nikmat Allah yang sangat kita rasakan saat ini, wahai kaum muslimin rahimakumullah, adalah nikmat kesehatan. Di antara banyak saudara kita, keluarga kita, mungkin dia bolak-balik masuk rumah sakit, bahkan rumah sakit itu penuh hari ini. Tapi alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat. Di antara saudara kita, keluarga kita, ada yang Allah beri penyakit, kena stroke umpamanya, tidak bisa berjalan, tapi kita alhamdulillah masih bisa berjalan menuju masjid Allah ini. Yang kedua, nikmat yang luar biasa yang kita rasakan wahai kaum muslimin rahimakumullah adalah nikmat iman. Mungkin badan kita sehat, fisiknya kuat, bahkan tidak ada kurang satu apapun, tetapi karena iman yang ada dalam batin sanubarinya, hatinya kurang, maka mereka tidak sempat untuk hadir bersama-sama kita dalam masjid ini. Oleh karena itu, itulah yang pantas kita syukuri wahai kaum muslimin rahimakumullah, bahwa nikmat sehat, nikmat iman, mudah-mudahan nikmat-nikmat itu sampai akhir hayat kita nikmati. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringan salam kepada Nabiullah dengan sama-sama membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa kita harus membaca salawat? Karena Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang akan memberikan syafaatnya kepada kita nanti di yaumil akhir. Seorang istri tidak bisa menolong suaminya, suami tidak bisa menolong istrinya, orang tua tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong orang tuanya. Disitulah Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita. Tentu dengan kita sharingnya, kita membaca salawat. Allah dan Rasulnya, Allah dan para malaikatnya mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita umatnya tidak? Inilah kaum muslimin rahimakumullah, sebagai pengantar bagi kita bahwa pentingnya bersyukur itu, pentingnya mengucap selawat itu untuk kita, dan tujuannya juga untuk kita nanti di yaumil akhir. Mengsingkat waktu, bahwa sebagai judul ceramah kita pada malam hari ini adalah kenapa kita harus beramal.
awak dek harus beramal di hati dunia kau. Apakah kalau ndak beramal wak gitu. Karena banyak orang hari ini kaum muslimin rahimakumullah ndak tahu deknya jati dirinya. Banyak orang hari ini tidak tahu deknya untuk anyo hidup di hati dunia kau. Apa tujuan hidupnya? Ndak jalirnya. Padahal kalau dibaca dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mulk ayat 2, itu Allah telah tegaskan kepada kita. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dan Allah telah ciptakan mati, al-maut, wal hayata. Allah telah ciptakan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, kita ini siapa yang paling ahsan amalnya, siapa yang paling elok, siapa yang paling banyak amalnya. Aiko ternyata kaum muslimin rahimakumullah, bahwa Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan. Ada yang mati dan ada yang hidup, ada yang masih hidup dan ternyata sudah banyak yang mati. Lihat saja kaum muslimin rahimakumullah, banyak keluarga awak nan lah meninggal. Mungkin ibu bapa awak lah meninggal, saudara awak lah meninggal, ada mungkin anak nan lah meninggal mendului awak. Begitu banyaknya. Bahkan kalau dihitung-hitung mana banyak orang meninggal dari dulu sampai kini, banyak orang yang meninggal bapak dan ibu. Itulah Allah ciptakan itu, bahwa kehidupan kita antara al-maut dan hayah. Artinya adalah kalau kece orang bahwa hidup manusia itu hanya antara azan dan solat. Ketika nyo lahir diazankan, ketika nyo meninggal disolatkan. Ada pula orang yang menyebut bahwa kita hidup hanya antara dua tangisan gitu. Ketika kita lahir, kita yang menangis, gitu, menangis kita. Tapi tak kalah kita meninggal, orang yang menangisi kita. Itulah hidup kita. Tapi yang jelas, kenapa Allah hidupkan kita? Ini pertanyaannya. Pertanyaan ini perlu kita jawab kaum muslimin rahimakumullah, bahwa Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Makanya orang yang beramal di dunia tidak mau beramal di dunia, artinya orang itu tidak mengerti dia untuk apa hidup. Kalau hanya sekedar hidup, mungkinlah cok lawak menangah penceramaan lain. Kalau hanya sekedar hidup, kecek Buya Hamka, sapi di sawah membajak sawah joy duit jonya. Kalau hanya sekedar makan, kera di rimbo di hutan, yo nyok makan jo samo Jawa. Kalau hanya sekedar itu, ternyata manusia tidak sekedar itu, tapi adalah beramal. Karena itulah dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil amal," kata Nabi. Bersegeralah kalian beramal. Beramallah. Ini tegas Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu kepada kita. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah pasti dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, masuk surga Pak dan Ibu, lai beramal jonya. Siang malam Nabi itu beramal. Bahkan di sepertiga malam
itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai solat subuh inyo melaksanakan solat malam. Awak kadang-kadang tanpa alun tentu wak tampe wak entah di surga pak, entah di neraka, anda jale di awak, ndak namu wak beramal kau kadang-kadang. Disuruh solat di Allah, wa aqimus shalah. Solatlah kalian, kata Allah. Itu ndaklah sadu awak dan namu solat tu pak. Artinya alun tentu status lain ndak namu awak beramal. Apalagi kalau lah tentu model Nabi itu dijamin di Allah masuk surga. Mungkin tambah ndak namu awak masuk beribadah kau bapak dan ibu. Oleh kerana itu kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus beramal? Itu nan judul tadi. Ada 3 alasan kita harus beramal di dunia Bapak. Nan pertama, bahwa eksistensi keberadaan manusia di atas dunia ini memang untuk beramal. Keberadaan awak di dunia kau memang untuk beramal. Kalau indak namu beramal, lebih baik, mohon maaf saja bapak dan ibu, lebih ancak compek minta mati ke Allah. Tuan. Kenapa? Kalau orang tidak namu beramal di dunia kau, tidak namu solat, tidak namu puasa, zakat, haji dan ibadah yang lainnya, lebih elok awak compek minta mati ke Allah pak dan ibu. Kenapa? Karena semakin lama awak hidup di dunia kau, semakin lama lo azab besok di neraka jahanam di Allah. Karena itulah Allah ingatkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Apa tujuannya? Illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pak. Kalau ada awak nak jadi pejabat, jadi orang kaya, maka itu bukan tujuan hidup. Kalau ada awak menjadi pengusaha sukses, petani sukses, sawahnya banyak, padinya banyak, atau petani ayam petelur umpamanya banyak pitinya, suksesnya menggalih di pasar, maka itu bukanlah tujuan hidup awak, dan itu hanya sarana bagi awak untuk hidup di dunia awak. Tapi tujuan hidup nan sabananya adalah beribadah. Itu nan banyak orang nak kini nan tak tahu Pak. Orang kini tak tahu dirinya, sia dirinya, sia nan Allah tu. Tak kenal orang kini jo Allah tu Pak. Ibaratnya kini kalau hidup surang saja, bawahnya mengalir jo hidup model binatang gini. Mulai dari lahir, ketik, gadang, remaja, tua, menikah, gaek, setelah itu meninggal. Model biasa, model tu sekecilnya. Indah bahwa kita ini harus paham bahwa kita manusia ini adalah makhluk dan Allah adalah Khalik, sang pencipta. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan kita rizki. Itu nan harus awak paham ya Pak dan kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama, kenapa kita harus beramal tadi? Karena eksistensi keberadaan kita manusia ini memang untuk beramal. Dan kedua adalah kenapa kita harus beramal? Agar hidup kita bahagia. Agar hidup bahagia. Jangan disangku oleh bapak kaum muslimin rahimakumullah bahwa orang kaya itu hidupnya bahagia alun tantu le Pak. Orang nan naik auto Pajero Sport umpamanya, bahagia hidupnya. Kalau nampak di awak yo bahagianya. Turun dari auto suami istri, kalau ditanya mana kinyo
kusui pengananya tu Pak, utaknya entah kamah-kamah pengananya. Kenapa? Karena mungkin kalau alun lunas untuk mansu atau pajero sportnya barat ya bulan, kamah dicari pitinya. Habis tujuan lain, jangan disangka orang yang punya rumah mewah, rumah batingke, rumah rancak, itu hidupnya bahagia. Tidak. Kadang-kadang baduo saya dalam rumah tu Pak, baca kak saya suami isteri tadi. Kenapa? Tak dapet bahagia. Sebelum dapet dia haroto tu mungkin dia bahagia, tapi kalau lama-lama tak terasa bahagia. Naik auto Pajero Sport atau Fortuner yang baru tu Pak, lamanya kecil orang hanya 2 minggunya tu. Kalau lah 2 minggu tu lah biasa yang merasa naik auto Avanza sele. Hanya baru kadapik tu sanang bahagianya. Tapi kalau ingin bahagia yang sebenar bahagia tu adalah dengan beramal soleh. Apa kata Allah? Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang akan menurunkan sakinah dalam hati orang-orang yang beriman. Bila diturunkan sakinah tu Bapak dan Ibu, ketika awak beramal soleh. Oleh karena itu, bila itu di matampenya sakinah tu dapat awak ketika orang itu mau solatnya di masjid, solat berjamaah di masjid. Oleh karena itu rajinlah Bapak dan Ibu kita solat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena masjid inilah tempat yang paling mulia di dunia. Kalau tempat yang paling ancak banyak, pai awak ke Paris, pai ke Inggris, atau kalau kini pai ke Dubai umpamanya. Ada Menara Al-Buruj tu paling tinggi di dunia, banyak dah rancak. Tapi tempat yang paling mulia adalah masjid. Di mana masjid yang paling mulia tu? Itu di Masjidil Haram Makkah. Sekali wak sembahyang di Masjid Makkah tu Pak dan Ibu, pahalanya adalah 100.000 kali lipat. Tu sekali wak sembahyang situ. Di mana tu? Di Masjidil Haram Makkah. Sekali wak sembahyang situ 100.000 kali lipat pahalanya. Sumbayang wak berjamaah di masjid 5 kaum ke, raya 5 kaum ke, bila wak dapat 100.000 kali lipat tu pahalanya, itu setelah wak berumur 54 tahun Pak dan Ibu. Cuba hitung. Sekali wak Masjidil Haram. Karena itulah orang bondong-bondong kini naik umrah Pak, baik umrah tu ke Makkah. Sekalinya sembahyang situ. Pahalanya sama sembahyang jemaah awak tiap hari di masjid 5 kaum atau di masjid manapun, itu selama 54 tahun umur awak. Polai situ kalau sempat awak 5 hari 6 hari kali 5 30 kali awak sembahyang jemaah di Masjidil Haram tu. Allahu Akbar, luar biasa pahala Pak. Itu nan bahagia tu. Orang nan biasa rajin sembahyang tu, ibadah tu tenang, sakinah. Allazi anzala sakinah, Allah yang akan memberikan bahagia tu. Bukan dek haroto wak bahagia Pak, bukan dek jabatan. Jabatan tu sampai dapet lah ya. Kalau orang berebut jadi kepala dinas, lah dapet dia kepala dinas tu lah biasa lah rasanya Pak. Dapet dia jadi upati, wakil upati, lah dapet dia lah biasa lah rasa. Jadi anggota DPRD umpamanya, sebelum dapet dia muanya berdana kampanye 1 miliar, lah dapet dia, lah duduknya jadi anggota dewan, lah biasa aja jabatan anggota DPRD tu ya Pak. Tapi nan bahagia tu do ibadah do. Tu nan kedua. Dan terakhir, kena mengingat waktu ya, adalah kenapa kita harus beramal? Karena amalan lah yang akan kita bawa ke akhirat. Apa yang kita usahakan, rumah bagus, rumah mewah, mobil mewah,
anak yang cerdas, anak yang pintar, istri yang cantik, atau suami yang gagah, itu dia te dunianya Pak, ndak kawak bawa besok dia ke akhirat. Hadis Nabi ini menyatakan yusba'ul mayyit salasah, kata Rasul, bahwa yang akan mengiringi mayat itu nanti ke kuburannya ada 3. Ahluhu, maluhu, wa amaluh. Yang pertama adalah ahluhu, ahlinya, keluarganya, istrinya, suaminya, keluarga ibu bapaknya, anaknya. Itu akan bersama-sama pergi ke kubur Pak, mantar awak. Dan kedua, maluhu, hartanya. Mungkin selama duit kalau lah susah lah lunas atau pajerospor tadi, mantah sampai ke kubur. Tapi amu orang mana yang dia tio atau pajerospor tu Pak? Ada orang nan namu keluarganya, istrinya selangainya cintai selama suai duit. Ketika nyo mengantar mai awak ke dalam kubur, ke pekuburan, ada dinaik ke dia pajerospor tu ndak? Jawapannya indah. Tapi jo awak di antara orang jo ambulance namanya. Ya nak? Jo apa Pak? Ambulan C. Jo ambulan dak ternyata lah mati, baru mati je awak ndak boleh awak naik pajerospor lah, payah susah payah awak melunasinya Pak. Itu. Baik itu mana? Dan ketiga nak akan mengiringi awak besok ke kubur adalah amaluh, amal soleh awak. Jadi apa Pak? Amal soleh kau lah dan akan menyelamatkan awak. 2 balik ke cik Nabi. Fayarji' thani, yang balik yang pertama ahlu, keluarga, istrinya, anaknya, keluarganya pulang balik ke rumah. Dan kedua pajerospor tadi, Honda NMAX-nya balik ke rumah, tinggal lainnya surang. Jo apanya tinggal? Jo amal solehnya. Inilah pertanyaan Pak. Kalau laba itu tahu di awak bahwa nan awak bawa besok ke akhirat tu, ke kubur tu amal soleh, pertanyaannya labara amal soleh nan awak persiapkan untuk menghadapi mati tu. Tu boleh bulan puasa ke ni Pak. Alhamdulillah lah 8 hari awak puasa nak. Kini lah malam ka 9. Labara kalau kini awak dipanggil oleh Allah atau besok pagi ketika alun sepat sahur lah dipanggil oleh Allah, labara amal soleh nak awak persiapkan menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Ditanya di Allah labara. Kini yang bertujuan seketik mungkin dalam mungkin ceramah-ceramah lain ia mungkin ladonya. Kalau pingin kuburan awak itu ingin terang seperti terangnya dalam masjid kau, mungkin lebih terang. Apa amalan yang perlu kerajaan? Itu solat tahajud Pak. Banyak solat tahajud, insyaAllah kuburan awak tu terang. Kalau pingin kuburan awak tu lapang, apa caranya? Kan tahu di awaknya Pak. Awak nak cok menggali kubur tu barang gadangnya. Kuburan tu gadangnya hanya 1 meter kali 2. Itulah kalau awak celik-celik mana lo mungkin kalapang. Tapi ada rumus melapangkan kuburan tu kecik Nabi. Apa tu? Dengan sedekah, dengan infak awak, termasuk tadi untuk masjid awak kau. Infak wakaf awak, itulah yang akan melapangkan kuburan awak nanti. Sedekah kau kadang-kadang setiap ceramah kan mungkin atau khutbah pernahnya menyampaikan bahawa sedekah kau dan penting ikhlasnya Pak. Ndak banyaknya dah. Kalau banyak piti wak ikhlas itu lebih kadang pahalanya. Tapi kalau ndak ikhlas sedekah 1 juta umpamanya, ada terbesit rasa ria dalam hati awak, maka ndak jadi pahala sedekah awak Pak. Lebih baik biarlah saketik, bahkan
bahkan 2,000 saja serakah awak dah jadi tu. Kadang-kadang piti 2,000 kau masuk kotak tu nampak dek kawan malu apa masukan. Ya nak? 2,000 serakahnya. Dan itulah wak suruh-suruhan serakah 2,000. Ternyata itu lebih ikhlas daripada serakah 1,000 wak. Tapi mana paling rancak? Serakah 100,000 dan ikhlas. Ikhlas kau yang perlu. Jangan sampai wak ria lo dek sedekah tadi. Dan kalau pingin awak punya kawan nanti di yaumil akhir di alam kubur kita, itu apa syaratnya? Iqra'ul Quran sayati yaumal qiyamah li ashabih, kecik Nabi. Kalau kalian ingin punya kawan di alam kubur sampai hari kiamat, sampai di akhirat, syaratnya baca Al-Quran, Pak. Nah, usahalah baca Al-Quran tu minimal gak sehalaman sehari. Kalau kini ada kelompok-kelompok one day one juz namanya. Usahawan sajuz sehari. Kalau ndak bisa awak sehalaman. Ndak lo bisa panik setengah halaman saya jadi. Kalau ndak bisa paling kurang alif lam mim saya baca, Pak. Alif lam mim itulah 30 palo, Pak. Alif 10, lam 10, mim 10 lah 30 pahala awak. Kalau itu ndak jo sempat awak baca sehari semalam, mati lelai. Betul banyak. Mungkin itulah ceramah kita Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Pesan terakhir itu dari Koh Stephen ya, bahwa hidup itu menunggu mati. Dan kerja itu menunggu waktu solat. Jadi utamakan solat dari pekerjaan awak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.